kita pegang karena nggak ada raknya ya. Cukup 3 tabung dong. 3 tabungnya. 1, 2, 3 ya. 3 detik kita lihat apakah buka atau belum. Nah ini masih cair ya, masih bergerak, jadi belum ya. Kita tunggu dia beluntik ya. Suhu water bath 37 ya, sama dengan suhu tubuh kita. Memang untuk pemeriksaan lab ini banyak sekali variasi ya. Ada juga yang tanpa water bath ya. Ada yang pakai objek gelas. Nah, ini masih ya di buku. Tapi kalau kita menggunakan metode di white ya, di white, jadi kita menggunakan water bath 37 derajat. Masih belum beku. Nanti baca nilai rujukannya ya, berapa lama waktu pembekuan ini ya. Dan kita interpretasi sebagai seorang dokter nanti bisa menginterpretasi hasilnya. Waktu pembekuan ini kita menilai fungsi dari trombosit dan juga faktor koagulasi. Membeku. Untuk zaman sekarang pengerjaan waktu pembekuan sudah digantikan dengan tulisan PTA PTT ya, tapi untuk dead time itu masih bisa digunakan. Ya. Sudah hampir beku ya, mungkin sebentar lagi beku. Beku ya. Masih. Bentar, dan lagi. Seperti ini ya. Nah, nanti kita buka yang berikutnya ya, yang tabung kedua ya. Ini tadi 330 ya. Belum. Belum ya. Belum, masih cair sekali.
agak jauh. Biasanya kadang-kadang tidak jauh sih antara tabung 1, tabung 2, tabung 3 itu. Masih ya. Masih. Masih. Kalau dia beku dia nggak gerak lagi, saya hanya dikit sekali. Panjang ini. Sudah 6 menit nih. Masih ya. Oke, dikit ya. Masih ya, belum ya. Sekali lagi yang gitu. Lagi. Udah ya, tuh ya. Baik, yang 8 ya, 8 menit ya. Tapi kita lagi kita yang tabung ketiga. Udah beku, udah 8.30. Jadi kita jumlahkan 3 menit 30 detik ditambah 8 menit ditambah 8 menit 30 detik dibagi 3. Jadi jumlah rata-rata waktunya itu ya. Oke. Nah, cukup sekian praktikum mengenai floating time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam praktikum pengukuran bleeding time, clotting time, dan pemeriksaan habis ahli. Ya. Kita akan mulai dengan pemeriksaan bleeding time. Pemeriksaan bleeding time ini ada 2 metode, ada metode Druk dan metode IV. Peralatan yang kita butuhkan pada metode Druk yaitu kapas alkohol, blood lancet, ya, timer, ya, blood lancet, timer atau jam, ya, terus kertas saring, ya. Jadi metode Druk ini. Sedangkan pada metode IV kita akan menggunakan tensimeter, stetoskop, ya. Sebenarnya tensimeter tidak perlu, tapi tensimeter nanti kita guna menahan di. Selain itu kita gunakan juga pena untuk menandai.
Baik, kita akan mulai dengan metode duk. Nah, matikan dulu. Metode duk pada metode kita akan pegang ya. Waktu perdarahan berdintai metode duk. Ya, jadi sini kita akan penunjukan pada lobus telinga di sini. Ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu. Karena ini tindakan yang pasif, ya, kita menusuk sesuatu. Kemudian kita belum ada isi ya. Oke, kita siapkan dulu. Ini kita pegang tempelkan. Kita tunggu 30 detik. 30 detik kita. Oke, 30 detik. Setiap 30 detik kita tempelkan, kita saring ya. Kita lihat ada darah luar ya. Masih normal, ada darahnya. Kalau tidak ada darah lagi mungkin sudah jadi zombie ya. Tes ya. Kita tunggu 30 detik lagi berarti kan? Berarti ke detik ke 60 ya. Jadi kita saring hanya kita tempel, bukan kita tekankan di lukanya ya. Masih ada satu ya, masih ada satu tetes ya. Jadi kita lihat lagi nanti, kita tunggu lagi 30 detik lagi ya. Pemisahan bleeding time ini untuk menilai faktor vaskuler dan faktor trombositnya ya. Jadi kalau ada gangguan di trombosit yang berat, misalnya pada trombosit bisa memanjang, atau ada gangguan di vaskulernya. Ini sudah tidak ada lagi ya. Berarti hasilnya 2 kali 30 detik. Berarti waktunya 1 menit. 1 menit. Masih normal ya. Baik, jadi untuk pemisahan bleeding time hal ini yang bisa kita lakukan ya. Interpretasinya apa tidak terjadi peningkatan waktu perdarahan ini? Peningkatan ini bisa terjadi karena ada gangguan di vaskuler atau gangguan di trombosit, terutama pada jumlah dan fungsinya ya. Oke, terima kasih ya. Berikutnya kita lakukan partikel pemisahan waktu perdarahan bleeding time metode IV. Metode IV ini kita menggunakan alat tensimeter ya. Kita tahan pada 40 meter lagi, kemudian kita gunakan blood lancet, nafas alkohol, dan kesanik ya. Kita akan memeriksa di polar lengan bawah. Kita berisukan kira-kira 2-3 jari dari tempat siku. Tapi kita harus menghindari adanya pembuluh darah ini ya. Karena pembuluh darah dia tidak hasilnya pasti tidak akurat. Pasang dulu ya ini. Tensimeter nggak boleh pakai paksa.
Sebetulnya untuk pemeriksaan ini kita harus menggunakan lancet yang khusus ya, yang saya sebutkan lancet. Tapi ini yang ada di sendiri pasaran yang lancet jarum. Jadi kita bisa lihat ada darah keluar. Kita tahan dulu untuk memeriksa. Kita saring, kita tunggu 30 detik lagi. Ini sama untuk memeriksa vaskuler dan trombosit ya. Dia akan mengalami peningkatan bila jumlah trombositnya menurun sekali terhadap vaskuler. Tes. Mana ya? Sampai 3. Sini dia ada keluar dikit ya. Itu 2345 ya. Makin lama makin kecil ya titiknya ya. Jadi proses pembekuannya udah makin tinggi. Makin kecil ya. Kita lihat apakah sampai ke 7 ya. Tidak ada yang 6 ya, baik cukup ya. Jadi terdapat 6 titik, 6 kali 30 detik berarti 3 menit. 3 menit ya. Untuk redup, rujukannya 1 sampai 3 menit, berarti IP 1 sampai 7 menit. Bisa lihat dari referensi nantinya ya. Kemudian juga ini tetap ada pemantapan waktunya ya. Jadi kalau hasil pada metode redup lebih dari 10 menit itu dianggap kegagalan ya, kegagalan dari pemeriksaan. Untuk metode IV, bila hasil lebih dari 15 menit itu dianggap kegagalan karena kemungkinan terkena pembuluh darah. Nanti adik-adik mahasiswa untuk membuat interpretasi dari hasil metode redup dan metode IV ini. Baik, cukup itu saja ya. Terima kasih. Pemeriksaan atau praktikum pemeriksaan HB dengan metode Sahli ya. Alat yang kita siapkan pertama hemoglobidometer ya, hemoglobidometer yang terdiri dari batang wadah standar, pipet Sahli, tabung Sahli, kemudian batang pengaduk. Kita juga butuh reagensia yaitu HCl 0,1N. Kita juga butuh karet penghisap dan darah ya. Darah yang kita gunakan di sini adalah darah sudah diambil dari pasien
yang beda dari pena, maka ini kita beri antikoagulan. Pada pemisahan sahih ini kita bisa menggunakan darah dari kapiler. Kasih. Baik, kita akan mulai. Kita siapkan dulu ini pipetnya. Kita pasang. Kita masukkan pertama kita masukkan dulu HCl 0,1 N ini sampai angka 2 ini ya. Atau 2 tetes ya. Lebihnya. Oke, kita taruh di standar. Patut kita perhatikan adalah kesesuaian antara standar dengan tabung ya. Bila tabung tidak sesuai mereknya dan sebagainya, mungkin hasil tidak akan akurat ya. Baik, kemudian kita akan mengisap darah sampai dengan 20 mikron ya, 20 mikron sini. Darah kita homogenkan dulu. Ambil kelebihan. Kita bersihkan sisa-sisa darah yang di luar dengan tisu kering. Kelebihan darah tadi kan masih 20 mikron, maka kita gunakan dengan tisu kering, kita hisap sedikit-sedikit ya. Jadi tidak usah kita tiup sampai jumlahnya 20 mikron. Kenapa sangat kita pas 20 mikron? Karena ini sangat sensitif ya. Kelebihan sedikit dia akan meningkat palsu, kekurangan sedikit dia akan rendah palsu. Baik ya. Kita masukkan. Ya, kita bilas dulu gitu. Kita bilas bersih, tidak ada bekas darah lagi. Kemudian dengan bantuan batang pengaduk kita aduk. Di sini akan terjadi reaksi darah ditambah dengan asam terbentuk asid hematin yang berwarna coklat kehitaman ya. Ini kita tambah dengan aqua atau air secara perlahan-lahan. Kita aduk lagi. Sampai warna ini hampir menyerupai warna di standar. Tambah lagi di sini. Masih pekat ya. Kalau kita lihat masih pekat ya, belum ya, jadi kita tambah lagi dengan aqua. Ini masih pekat ya, kita tambah lagi sampai warnanya mendekati warna dari standar.
kita harus perhatikan bahwa pada pengadukan warna antara bagian atas dengan bagian bawah harus homogen ya. Sebab kalau tidak betul kadang-kadang di atasnya sudah pucat, di bawahnya masih pekat ya. Ini masih pekat ya, belum sama ya, tapi dikit lagi kayaknya. Sudah sama atau masih pekat? Hampir sama ya. Sudah sama belum? Dikit lagi ya. Masih agak pekat ya, dikit lagi ya. Nah, jadi pada pemeriksaan HB Sahli ini penting kita perhatikan ada beberapa hal, yaitu sumber cahaya. Jadi kalau sumber cahayanya tidak terlalu terang bisa memberikan hasil yang tidak akurat. Kemudian karena nanti kita akan membaca hasil pada meniskus bawah ini, jadi yang lengkungan di sini meniskus bawah, maka akan terjadi kesalahan paralak pada kita tidak sejajar cara melihatnya ya. Jadi nanti kita harus melihat dengan posisi yang sejajar. Kemudian juga batang standar juga bila sudah terlalu lama mungkin dia mengalami perubahan warna. Ini sudah hampir sama ya, nah, hampir sama. Kita lihat pada meniskus bawahnya HB-nya sekitar 12,8 ya. Baik, ini pada pemisahan HB Sahli sudah kita dapatkan. Nanti adik-adik lihat nilai rujukannya berapa dan apa artinya interpretasi. Penting bagi kita seorang dokter menentukan interpretasi dari sisi pemisahan laboratorium. Apakah hasilnya normal atau tidak normal. Nah, patut kita pahami juga hasil normal belum tentu normal juga, karena kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang terkait dengan kondisinya. Baik, itu saja untuk praktikum HB Sahli. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.